Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ketemu lagi nih di ADM Motor Vlog. Oke, kita akan jalan-jalan lagi ke IKN ya. Jadi sebelum kita ke IKN, kami singgah dulu di bendungan IKN yang baru saja diresmikan di tahun lalu. Ini pemandangannya cantik banget di bendungan ini dan dikelola dengan baik oleh pemerintah ya. Pemandangannya masih banyak pohon-pohon sawit di sana. Oke, stay tune terus di YouTube kami, jangan lupa di follow dan subscribe ya. Oke. Iya, kita start dari Alfamart di kawasan IKN. Jadi kemarin kita istirahat di sini sebentar dan kita langsung lanjut menuju perbukitan di atas Istana Garuda. Oke, kita start dari Alfamidi, kita akan menuju keluar untuk jalan-jalan siang hari. Pemandangannya awan biru cerah. Ini kita masih di kawasan IKN dan kita akan keluar dan akan menuju ke ya, kita akan keluar menuju ke jalan hauling kayu. Jadi nanti kita akan berada di atas bukit. Jadi dari bukit situ kita akan misalnya melihat Istana Presiden dari jarak jauh. Dan nanti kita juga akan naik ke Menara Pantau. Jadi di Menara Pantau itu nanti kita akan melihat IKN dari atas ketinggian. Oke, stasiun terus, jadi kita jalan-jalan di IKN ya. Dan kita melewati jalan temporary, jembatan penghubung yang sementara digunakan di IKN. Nah, jalanannya masih cukup berdebu tapi mulus, masih ya, motor kita masih bisa terabas. Ini kita melewati Rumah Menteri lagi seperti kemarin dari awal masuk. Jadi kita keluar untuk menuju perbukitan. Jadi perbukitannya seru nih. Teman-teman saksikan aja di YouTube kita akan jalan-jalan ya. Oke, sekarang ini sudah menuju jalan hauling. Jadi jalan hauling tapi masih memang dipergunakan buat jalan akses IKN, tapi ini belum sampai menuju ke jalan hauling. Nanti jalan hauling itu dulu jalan lama yang dipergunakan perusahaan kayu. Nah, di sini kita melewati jembatan untuk ini kita melewati jembatan jalan tol yang akan menghubungkan IKN dan Balikpapan. Perjalanannya seru nih, masih berbatuan, jadi kita jalan di sini nggak bisa laju-laju banget, jadi cukup licin karena masih bentuk tanah dan berbatuan, jadi kita cukup hati-hati. Nah, di sini masih terlihat progres
pembangunan jalan. Mantap ya, kita melihat alat berat untuk beroperasi di perjalanan ini. Wah, kalau sudah terlewat, aduh, debunya cukup banyak. Tapi terabas terus, kita siksa ini motor ADV. Apakah dia bisa tangguh untuk jalan tidak beraspal seperti ini? Kita lihat saja ya. Ini di depan Mas Fadil sebagai petunjuk arah atau disebut akamsi karena dia anak kampung sini. Dia salah satu warga IKN yang terdampak. Ya, ini Mas Fadil banyak mendapat keuntungan nih dari tanah yang keluarga yang terkena pembangunan di IKN. Dan Mas Fadil juga mendapatkan pelatihan dari pemerintah untuk bekerja di IKN. Alhamdulillah positif sih, terbangunnya IKN, warga sekitar banyak mendapat keuntungan. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita sudah cukup jauh perjalanan. Pokoknya perjalanan ini penuh dengan debu. Teman-teman bisa lihat itu debu berterbangan. Pokoknya asik ya. Jadi memang jalannya seperti ini masih kerikil. Di kejauhan kita akan melihat pohon banyak simpangan soalnya. Pohon eukaliptus yang memang menjadi pusat industri. Jadi pohon ini memang sudah lama ditanam di sini dan biasa jadi hutan industri. Jadi untuk produksi kertas nanti berapa lama pohon sampai cukup umur akan dipanen, itu ditanam kembali. Jadi memang wilayah IKN mengambil tempat di hutan industri. Kita melaju terus dan sekarang kita sudah masuk ke arah bukit. Jalannya seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Ini kita sudah di Jalan Holing. Jadi memang perjalanan di sini cukup mengasihkan. Jalannya kerikil berbatuan, kami nggak bisa laju-laju banget karena apabila mengerem cukup membahayakan, terutama motor kami motor Matic, kecuali abang kita Bang Michael, dia menggunakan CB 150. Saya berdua Mas Fadil menggunakan ADV 160. Panasnya, teriknya, cerahnya, aduh, pemandangan yang sangat mengasihkan. Debunya cukup. Kami memang berjarak cukup jauh supaya nggak dapat imbas debunya. Jadi memang jaraknya jauh, yang penting kami bisa kelihatan dan memantau. Oke, kita naik terus sampai menuju ke puncak ya.
Ini kalau tidak akam sih kita nggak akan tahu jalannya di daerah sini nih. Karena banyak simpangan dan belum ada di Google Map, karena memang bukan jalan umum, ini hanya jalan polling. Ayo gas terus, ini kita udah naik di bukit. Di bukit saya pelan-pelan nih untuk naiknya karena cukup kerikil. Yang lebih ngeri sih turun ya, kalau naik sih masih oke lah, kalau turun karena hanya mengandalkan pengereman takut tergelincir. Nah, ini abang kita, abang Toding, Michael Toding dengan CB 150. Sebentar lagi kita akan sampai ke menara pantau. Jadi sebenarnya menara ini sudah lama dibuat. Ini menara untuk memantau api. Jadi apabila ada api dia akan kelihatan. Tapi kayaknya udah nggak digunakan lagi karena hutannya akan berubah fungsi menjadi kawasan IKN. Kini kita naik terus ke atas, menanjak. Kita akan melihat hutan lebat. Jadi di Kalimantan memang masih banyak hutan, dan ini di belakang kawasan IKN masih banyak banget, hutannya masih luas. Hanya seperempat aja masih wilayah IKN yang sudah dibangun. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana luasnya hutan Kalimantan. Kami dari luar itu 1 jam perjalanan, tapi memang tidak laju, paling kecepatan 30-50 km aja. Kerikilnya waduh ngeri banget nih. Kalau ada kerikil cukup besar bisa bahaya, tapi kerikilnya kecil semua. Nah, di sana pohon-pohon eukaliptus. Dan nanti kita akan lihat sebagian pohon sudah dipanen. Nah, ini pohon-pohonnya kayak gini tinggi-tinggi. Ini namanya pohon hutan industri. Jadi memang sengaja ditanam untuk keperluan industri. Ini jalan polling yang memang sudah dipergunakan lama sama pihak perusahaan. Jadi kita kemana? Ke atas lah, boleh. Ke atas, ambil kamera. Ayo, terus bisa naik di sini ya. Setelah kita dari Menara Pandang, kita akan lanjut lagi ke helipad. Jadi ini kita mau ke helipad, dimana dulu helipad ini digunakan untuk tempat Pak Jokowi mendarat untuk tidur atau bermalam di camp. Oke, kita langsung menuju lokasi.
Posisi masih jalanan yang berdebu. Waduh. Setelah ini kita akan memasuki jalan pintas, jalan pintas yang hanya diketahui oleh Akamsi. Aduh, Mas Fadil sebagai kapten route di depan yang menentukan lokasi dan cuma dia yang tahu kayaknya. Aduh, kami hanya ikut aja, mengikuti Mas Fadil di depan. Wah, pohon-pohonnya semuanya berdebu, tapi inilah jalanan di atas IKN. Kondisi saat itu cerah, awan biru dan cukup panas, diperkirakan di temperatur 30 sampai 40 derajat pada saat itu. Sekarang kita memasuki jalan pintas, sedikit beroff-road, off-road ya. Kami terabas di sini. Mas Fadil keren deh. Semuanya lengkap pokoknya. Terabas terus. Ajar. Ya. Ini jalan kayaknya hanya anak Akamsi yang ngerti dan tahu jalan ini. Kami sempat bingung ini, kira-kira bisa sampai tujuan atau enggak ini. Karena ini benar-benar terabas ini. Kami pakai motor matic, bukan menggunakan motor trail, tapi matic ini untuk terabas di sini. Waduh, ini betul-betul menguras tenaga. Capek sekali terabas. Aduh. Mau keluar dari jalan pintas. Nah, ini kami bertemu dengan orang lagi pembangunan sepertinya. Mereka kaget kami kok bisa lewat di situ. Aduh. Halo Pak. Izin lewat Pak. Iya. Nah, ini jalan pintas. Sekarang kita udah kembali ke jalan yang benar nih. Kita gas lagi ke atas sampai ke helipad. Ayo gas terus. Wah, ini pemandangannya udah sangat bagus karena kami tepat di belakang IKN. Nah, ini kita udah sampai di helipad.
kami nyantai sebentar dan foto-foto melihat IKN dari atas bukit ya. Gila bro. Mana tapi jalan-jalan ini. Ya inilah pemandangan di atas helipad di bukit, jadi masih full hutan, jadi kami ada di atas IKN. Hahaha, akhirnya setelah finish kami di helipad, kami langsung pulang. Ini kami tidak balik lewat jalur pergi, tapi kami pulang lewat Penajam Pasir Utara, dan nanti kami akan menggunakan kapal feri untuk menyeberang. Jadi di KN itu ada 2 jalur, ada yang lewat Balikpapan menggunakan tol kalau bawa mobil, kalau motor ya menggunakan jalur provinsi. Nah, bisa juga lewat dari Penajam menggunakan kapal feri atau klotok untuk bisa menyeberang ke Penajam. Akhirnya kami sampai di pelabuhan feri Penajam. Suasana sore nan indah, kita melihat sunrise di pelabuhan, jadi sore-sorenya indah banget. Nah, di sini kita belum naik feri, kami masih menunggu sekitar 20 menit menunggu. Akhirnya feri sandar dan kita siap untuk berangkat ke Balikpapan ya. Lumayan naik feri ke Balikpapan dari Penajam itu butuh waktu 1,5 jam. Tapi kalau antriannya cukup panjang bisa cepat bisa lambat, jadi kita nikmatin istirahat malam di kapal feri, melihat pemandangan gemerlap lampu-lampu kota Balikpapan. Kita udah sampai di kota Balikpapan, jadi inilah pemandangan kota Balikpapan di malam hari. Cukup terang, cukup ramai. Nanti kita akan jalan-jalan lagi. Kita mau kemana? Teman-teman stay tune terus di YouTube kami di ADM Motovlog. Jadi kita akan jalan-jalan kemana? Stay tune terus. Oke. Mohon maaf, ini video kali kurang baik atau kurang rapi karena kami pemula, jadi mohon maaf. Semoga kami akan terus memperbaiki video vlog kami untuk bisa menjadi vlogger terbaik. Oke. Ini saya sudah dekat dengan rumah, jadi memang lagi ada perbaikan jalan.
di sekitar wilayah MP Haryono, Kota Balikpapan. Ya, pendek. Balikpapan malam hari keren, rame, dan ini lagi malam minggu, jadi Kan ada jersey itu cukup tipis padat banget gitu, dan Mas. macet. Jadi nggak ke apa, kayak nggak bagus gitu. Inilah Iya, ini Balikpapan, bagus. kota penunjang IKN Murah lagi. yang Baru desainnya dengan pasti berapa tahun lagi kalau IKN sudah jadi akan menjadi kota termacet. Kami akan siap-siap. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton, bantu subscribe dan like. Semoga ADM channel bisa berkembang, kita bisa motor vlog lagi ke mana-mana. Oke, terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.